Halo semuanya, kita akan belajar mengenai pernyataan kondisional. Nah, pada bagian ini kita akan mengenal apa itu pernyataan kondisional. Kemudian kita juga akan belajar mengenai konsep indentation yang ada di dalam bahasa Python. Baru lanjut kita belajar mengenai sintak-sintak pernyataan kondisional. Apa itu pernyataan kondisional? Pernyataan kondisional digunakan untuk mengeksekusi kode Python berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kondisi ini merupakan nilai boolean ya, yaitu true atau false. Ada 3 macam pernyataan kondisional, yaitu if, elif, dan else. Nah, di Python ada namanya indentation. Indentation ini adalah spasi kosong di awal kode. Indentation ini menandakan struktur dan hierarki di dalam kode Python. Kalau dalam bahasa pemrograman lain biasanya menggunakan kurung. Ya. Contoh ini di bahasa pemrograman Java di sebelah kiri ini. Ada kelas, kemudian programming, kemudian dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini masuk ke dalam kelas programming ini. Seperti itu kalau di bahasa pemrograman lain. Nah, sedangkan di Python dia menggunakan indentation. Perhatikan kelas, student, kemudian titik 2. Kemudian di bawahnya ini ada def. Sebelum def ini ada indentation-nya. Nah, ini menandakan bahwa def ini berada di dalam kelas student ini. Seperti itu. Kemudian def bla 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 titik 2. Kemudian ada lagi indentation-nya. Print this is parameterized. Nah, print ini berada di dalam def. Seperti itu ya. Jadi di Python dia tidak menggunakan kurung. Seperti bahasa pemrograman yang lain. Dia menggunakan indentasi. Nah, ini adalah sintak if. Sintaknya adalah if. Kemudian kondisinya true atau false, baru titik 2, di bawahnya adalah kode yang ingin dijalankan. Kalau nilai kondisinya ini true, maka kode di bawahnya ini akan dijalankan. Kalau nilai kondisinya ini false, maka kode ini di bawah ini tidak dijalankan. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggabungkan if dengan elif. If dengan elif menggunakan 2 kondisi, contohnya seperti ini. If, kemudian kondisi 1, baru kode yang dijalankan, kemudian elif kondisi 2, baru kode 2 yang dijalankan. Nah, kalau kondisi satunya ini true, maka yang dijalankan hanya yang ada di bawah kondisi 1 ini. Tetapi kalau kondisi 1 ini false, kondisi 2 ini true, maka yang dijalankan adalah kode yang di bawah kondisi 2 ini. Kalau dua-duanya true, kondisi 1 true, kondisi 2 true, yang dijalankan hanya kode yang di bawah kondisi 1 ini saja. Sedangkan yang di bawahnya ini tidak dijalankan, seperti itu. Dan kalau kedua-duanya false, maka tidak ada kode yang dijalankan, seperti itu ya. Kemudian ini adalah if dan else. Nah, untuk if dan else, dia menggunakan satu kondisi aja. Kalau kondisinya ini true, maka kode yang di bawah if ini dijalankan. Kalau kondisinya false, maka kode yang di bawah else ini yang dijalankan. Seperti itu. Lanjut, kita bisa menggabungkan if, elif, dan else. Nah, if, elif, dan else ini menggunakan 2 kondisi juga. Contohnya, jika kondisi 1 ini true, maka yang dijalankan adalah kondisi 1. Kalau kondisi 2-nya yang true, sedangkan kondisi 1 false, maka yang dijalankan adalah kode yang di bawah kondisi 2-nya ini. Cuma kalau dua-duanya true, maka yang berjalan adalah kode yang di bawah if, kondisi 1 ini ya. Kemudian kalau kedua-duanya false, yang dijalankan adalah else. Seperti itu. Beda tadi kalau tidak ada else, maka kalau dua-duanya false, tidak ada kode yang dijalankan. Kalau ini akan ada kode else yang dijalankan. Seperti itu. Nah, elif ini juga bisa kita tambahkan beberapa kondisi lagi. Misalnya ini ada kondisi 3, kondisi 4, kondisi 5 menggunakan elif. Jadi ini tidak terbatas hanya pada satu elif saja. Nah, terakhir ada yang namanya conditional expression. Ini adalah penulisan sintak kode if dengan lebih singkat ya. Caranya adalah blok kode if. Blok kode if itu yang di bawah kondisi 1 ini. Kemudian if, baru kondisinya true atau false, baru else. Baru jalankan blok kode else-nya. Kalau kondisinya true ini, maka yang dijalankan blok kode if ini. Kalau kondisinya ini false, maka yang dijalankan blok kode else-nya ini. Gitu ya. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Kita mulai dari pernyataan if. Pernyataan if seperti ini, misalnya kita punya if, kondisi, titik 2, perhatikan kalau saya enter dari titik 2 ini, otomatis dia memberikan indentasi di sini. Kursornya langsung berada memiliki indentasi. Kemudian saya bisa mengetikkan misalnya print berhasil.
seperti ini. Nah, kondisi ini bisa bernilai true atau false. Kita buat variabel kondisi, misalnya nilainya true. Kalau saya jalankan, nah, print berhasil ini dijalankan karena nilainya, kondisinya adalah true. Kalau ini false, kalau saya jalankan, nah, tidak ada kode yang dijalankan di bawah sini karena nilainya false, seperti itu. Nah, kondisi ini bisa kita gunakan misalnya dengan operator perbandingan. Masih ingat ya operator perbandingan? Contohnya seperti ini, if 3 lebih dari 2, kita print misalnya benar. Seperti ini. Kalau kita jalankan, 3 ini kan memang lebih dari 2, makanya hasil dari perbandingan ini adalah true. Kalau kita buat 1 lebih dari 2, maka dia tidak akan menjalankan print benar ini. Karena 1 tidak lebih dari 2, makanya ini nilainya atau hasilnya adalah false, seperti itu. Nah, dengan menggunakan perbandingan ini, kita juga bisa untuk mengecek apakah suatu variabel itu memiliki bilangan positif. Contohnya seperti ini, X sama dengan, misalnya kita buat 1, kemudian kita buat if X lebih dari 0, bilangan positif kan lebih dari 0. Titik 2, print, kita gunakan print formatting ya, masih ingat ya, F. Kita menggunakan yang F string, kemudian dalam kurung X adalah bilangan positif. Seperti ini. Oke, kalau saya jalankan, nah, dia menjalankan X ini tadi 1 memang lebih dari 0, berarti di dalam if ini hasilnya true. Makanya kode di bawahnya dijalankan. 1, F stringnya ya, 1 adalah bilangan positif. Kalau saya buat di sini 0, maka tidak akan dijalankan. Karena 0 tidak lebih dari 0. Maka hasilnya ini adalah false. Sama halnya kalau saya buat di sini negatif misalnya. Kalau saya buat di sini positif, misalnya 100, maka kondisi dalam if ini dijalankan. Seperti itu. Kondisi ini sebenarnya tidak harus dia nilainya explicit true atau false ya. Kita bisa menggunakan bilangan yang lain. Contohnya seperti ini. Perhatikan. Saya bisa buat if 1, titik 2, print berhasil. Perhatikan saya tidak membuat di sini true atau false. Saya buat di sini 1 aja. Apa yang terjadi jika saya jalankan? Nah, dia tidak error. Dia menjalankan kode yang di bawahnya. Artinya apa? Artinya secara otomatis setelah keyword if ini, nah, data di sini itu dikonversi menjadi boolean. Jadi kita tidak perlu mengisi di sini true atau false. Kita bisa mengisi tipe data yang lainnya. Kalau saya buat if 0 booleannya adalah false. Makanya kodenya tidak dijalankan seperti itu. Kalau saya buat negatif, misalnya negatif 1, kodenya berjalan. Karena nilai boolean dari negatif 1, kita bisa mengeceknya menggunakan simbol negatif 1 adalah true. Makanya ini dijalankan print hasilnya. Seperti itu ya. Lanjut adalah pernyataan if-elif. Nah, pernyataan if-elif ini dia menggunakan 2 kondisi. Saya copy aja ya dari sini. Kita buat di sini kondisi 2. Di atasnya kondisi 1. Kita buat dulu dua-duanya false. Kemudian if-elif ini, elifnya kita buat di bawah if. Dia sejajar dengan if. Ya, elifnya di sini, baru kita buat kondisinya. Kondisi 2, misalnya di sini, atasnya kondisi 1. Printnya kita buat di bawah kondisi 2, ini adalah berhasil 2 gitu ya. Nah, kalau saya jalankan, tidak ada kode yang dijalankan, karena dua-duanya false. Ini false, ini false. Makanya kode di bawah ini tidak berjalan dua-duanya. Kalau saya buat kondisi 1 true, perhatikan, maka yang berjalan adalah berhasil, bukan berhasil 2 ya. Kalau saya buat dua-duanya true, yang dijalankan tetap berhasil ini aja. Karena di sini udah true, maka ini yang dijalankan. Kemudian di bawahnya tidak lagi dijalankan. Berarti di bawahnya ini diabaikan. Kalau kondisi 1 false, dan kondisi 2-nya true, kalau saya jalankan, nah kondisi 2 inilah yang dijalankan, berhasil 2-nya. Begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan if-elif ini juga untuk mengetahui nilai suatu bilangan. Artinya contohnya seperti tadi ya. Kita copy aja dari atas.
Nah, di sini dia udah tahu kalau F lebih dari 0 dia bilangannya positif. Kita tambahkan lagi dengan elif. Elif, kemudian X sama dengan 0, maka kita buat print dia adalah bilangan 0. Seperti itu ya. Kalau kita jalankan, kita tes ini, 100 dulu ya, kita jalankan. 100 adalah bilangan positif, benar ya. Kalau kita buat 0, 0 adalah bilangan 0. Kalau kita buat negatif di sini, negatif 1 misalnya, nah dia tidak ada yang jalankan. Karena nilai di dalam if ini false, kemudian di dalam elif ini juga false. Seperti itu. Nah, dengan pernyataan if else, kita cuma perlu menggunakan satu kondisi aja. Ini aja ya, saya copy supaya cepat. Misalnya kita punya satu kondisi. Nah, di bawah if ini baru kita tulis else-nya. Dan setelah else, tidak perlu kita tambahkan kondisi apa-apa, kita langsung ketik titik 2, seperti ini. Nah, kalau kondisinya true, yang dijalankan adalah print berhasil ini. Saya jalankan. Nah, kalau kondisinya false, yang berjalan adalah print yang di bawahnya ini. Print berhasil 2. Seperti itu. Simple aja kalau if else. Kita bisa menggunakannya untuk mengetahui bilangan seperti tadi ya. Saya copy aja seperti ini. Selain dia bilangan positif, berarti di sini kita tulis dia bukan bilangan positif ya. Bilangan bukan positif. Dan di sini kita ganti dia menjadi else ya. Kalau saya jalankan, perhatikan, nah kalau minus 1 adalah bilangan bukan positif. Keren ya, positif. Kalau saya masukkan misalnya 2 adalah bilangan positif. Seperti itu ya. Lanjut adalah pernyataan if, elif, dan else. Di sini kita menggunakan lebih dari satu kondisi. Contohnya seperti ini, kita punya kondisi ini ya, misalnya. Kita copy aja. Nah, di sini saya menggunakan 2 kondisi. Kemudian di bawah elif ini bisa kita tambahkan else. Misalnya seperti itu, titik 2. Baru kita buat blok kode di bawahnya print berhasil else, seperti itu ya. Logikanya adalah kalau kondisi satunya benar, yang dijalankan adalah kondisi 1. Misalnya true, yang di bawahnya false. Kalau kita jalankan kodenya, nah maka yang di print adalah berhasilnya ini. Karena kondisi 1 ini benar, yang dijalankan kondisi 1, yang selainnya diabaikan. Kalau dua-duanya benar, kalau saya jalankan, tetap yang berjalan kondisi 1. Karena kodenya dieksekusi dari kondisi 1 dulu, dari if-nya dulu. Kalau if-nya ini true, maka kode di bawahnya diabaikan semua. Nah, kalau beda ceritanya kalau kondisi satunya salah, false, kalau saya jalankan, maka yang berjalan adalah kondisi 2. Seperti itu. Dan kalau kondisi 2-nya false juga, maka yang berjalan adalah else-nya. Makanya di sini ditampilkan berhasil else. Karena ini false, maka yang berjalan adalah else. Seperti itu. Nah, kita bisa menggabungkannya dengan pernyataan bilangan tadi. Contohnya seperti ini ya. Saya copy aja. Kita buat di sini elif lagi. Kalau dia sama dengan 0, maka kita buat di sini. Saya copy aja ya biar cepat ya. Bilangan 0 ya, kita buat di sini bilangan 0. Kemudian else-nya adalah kalau dia bukan bilangan positif, bukan bilangan 0, berarti dia adalah bilangan negatif. Ya, kita buat di sini negatif. Perhatikan kodenya, kalau dia lebih dari 0, dia adalah bilangan positif. Kalau dia sama dengan 0, dia adalah bilangan 0. Selain itu, atau else, dia adalah bilangan negatif. Contohnya kita buat 2. Yang muncul adalah print 2 adalah bilangan positif. Kalau kita masukkan dia 0 misalnya, 0 adalah bilangan 0. Kalau bisa kita masukkan negatif, misalnya negatif 1 adalah bilangan negatif. Berarti benar ya logikanya ini ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasinya. Nah, elif ini tidak hanya satu, kita bisa membuat beberapa. Misalnya kita buat di sini elif lagi, kondisi 3, seperti itu. Print bla 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 bla. Ini bisa kita buat dengan beberapa elif sekaligus seperti itu ya. Dia nggak terbatas cuma satu elif aja. Seperti itu.
Oke, lanjut kita bisa membuat pernyataan if di dalam if. Contohnya seperti ini ya. Kita punya program tadi ini ya, if seperti ini. Kita bisa membuat if di dalam if-nya, misalnya if-nya ini, kita buat lagi di dalamnya if lagi. Seperti itu, misalnya X kurang dari 10, kemudian kita bisa print misalnya X adalah bilangan positif antara 0 sampai 10. Kita bisa buat seperti ini. Kalau kita jalankan, oke ada error ya. Oh ini lupa ditutup. Kalau saya jalankan, negatif 1, dia tetap menjalankan yang else-nya, bilangan negatif. Kalau kita buat dia adalah 5, nah ini dijalankan, tetap dijalankan, kemudian di bawahnya lagi ada if. X tadi 5 kurang dari 10 berarti ini true, maka di bawahnya ini pun dijalankan. Adalah bilangan positif antara 0 sampai 10. Kalau saya buat ini 11, maka yang terjadi adalah yang dijalankan cuma yang ini aja. Karena X 11 kurang dari 10 berarti ini menjadi false, maka kode yang di bawah ini tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi kalian sebenarnya bebas membuat if di dalam if juga bisa. Seperti itu. Kalian bisa menambahkan else atau elif-nya, terserah kalian. Seperti itu ya. Terakhir adalah conditional expression. Nah, conditional expression ini adalah sintak if yang lebih singkat. Contohnya di sini saya copy dulu. Misalnya menggunakan else. Saya udah paham ya kalau if else seperti apa. Kalau ini saya jalankan karena dia false, maka yang dijalankan adalah else-nya print berhasil 2. Kita bisa membuatnya seperti ini. Kita tulis dulu yang ini di bawah if-nya ini, print berhasil begini ya. Kemudian kita tulis if ya, kondisinya apa? Baru kita tulis else, baru kita tulis blok kode yang ada di bawah else-nya, yaitu print berhasil 2. Nah, kita juga bisa membuatnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan kondisinya seperti apa. Misalnya, set true atau false. Kalau true, maka yang dijalankan adalah yang di belakang if ini. Kalau false, maka yang dijalankan adalah yang di depan else ini. Nah, ini lebih singkat. Sebelumnya kita buat beberapa baris kode ya. Di sini kita cuma membuat 1 baris kode aja. Seperti itu. Oke, itu aja mengenai pernyataan kondisional. Kita udah belajar mengenal pernyataan kondisional. Kita juga udah memahami konsep indentasi di dalam Python. Dan kita udah juga belajar mengenai macam-macam sintak di dalam pernyataan kondisional. Dan terakhir kita udah belajar mengenai conditional expression. Lanjut kita akan belajar mengenai pengulangan atau loop. Tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.